مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Amin. Kejadian puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menandingkan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. Kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamarul muhibbin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan perkumpulan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan, dikabulkan segala hajat-hajat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juga sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala musannif wa yasibul imam sa'atai yapurugu minas salam wa yuqbilu 'alan nas biwajhihi wa la yasibu in kana khalfahu nisa liyansharibnal awwala wa la yaqumu ahadun minal qaum hatta yaqumul imam wa yansyariful imam haitsu sya'a an yaminihi aw shimalihi wal yamini ahabbu ilayya wala yakhusul imam nafsahu bid-du'a fi kunuti subhi bal yaqulu Allah mahdina fi man hadait wa afina bi man afid akhir wa yajharu bihi wa yu'ammanul qaum wa la yarfa'una al-aydiya falam yasbut dzalika minal ahbar wa yaqra'u ma'mumu baqiyatil qunut min qawlihi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik la akhir wa la yaqiful ma'mum wahdahu bal yadkhulul shaf aw yajuju illa nafsi ghairahu wa la yandagilil ma'mum ay yataqaddama 'alal imam fi af'alihi aw yusawwiyahu bal yandagi ay yata'akhkhar Fala yahwi ila ruku'i illa idan tahal imam ila ahaddi raki'in wala yahsil jabhatahul imam illa al-ar. Jadi ini masih tentang adab-adab sholat. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaklah imam duduk sebentar apabila jadi imam. Apabila seseorang menjadi imam, setelah salam duduk sebentar dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dan mukanya dan jangan menoleh ke kiri ke kanan, menghadap ke belakang. Dan jika ada jamaah perempuan
di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan janganlah ada di kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Ini merupakan adab seorang makmum ya ketika menjadi makmum sholat. Habis salam, imam menoleh menghadap ke belakang, menghadap kepada makmum. Dan makmum pun tidak akan berdiri kecuali setelah imam berdiri, bangkit daripada tempat duduknya. Adapun jikalau ada jamaah perempuan, ini jikalau ada di hijab, ada di dinding, atau ada di tempat khusus bagi perempuan, maka imam dilarang untuk menghadap ke belakang. Ya, Qadisah Jisidin menghadap ke belakang. Dan hendaklah adapun menghadap ke kanan ataupun ke kiri, ada masalah di Imam Ghazali. Baik pian hendak menghadap ke kanan, menghadap ke belakang, dan aku lebih suka di Imam Ghazali ketika menghadap ke kanan. Ini kalau ada di Masjid Nabawi. Tapi ketika di dalam Masjid Nabawi sebagai adab seorang imam ahli sunnah wal jamaah, itu mereka menyenangi menghadap ke kiri karena makam Rasulullah itu berada di sebelah kiri daripada imam. Kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat situ kanan misalnya. Jadi disunahkan menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan. Ya, Imam Ghazali menyenangi menghadap ke kanan. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu menghadap ke kiri, menghadap ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar kada terkebelakang, kada membelakangi imam. Kada membelakangi daripada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau imamnya orang ahli sunnah wal jamaah. Karena ketika tempat imam di Masjid Nabawi itu sebelah kirinya makam Nabi. Raudah di belakang. Ya. Jadi kalau orang pernah umroh, ziarah ke makam Rasulullah itu bisa membayangkan, bisa menerka-nerka di mana tempat makam Rasulullah, di mana Raudah. Nah, jadi kalau imam bakal muka sedikit, tengah muka. Biasanya untuk sekarang itu di tempat lewat orang mengucapkan salam. Jadi kalau ada salamnya sambil duduk, sambil bagaimana ada. Sambil berjalan, Assalamualaikum ya Rasulullah, terus berjalan keluar, masih dibuka. Tapi untuk Raudah mau beentri, ya lewat belakang daripada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi berhenti sejenak ketika imam sebentar. Dan kadang mengkhususkan seorang imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh. Ketika di dalam sembahyang subuh, kunut. Setelah ruku, bangkit daripada ruku, i'tidal. Nah, indah Imam Syafi'i disunahkan ruku. Disunahkan untuk baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Itu ketika kita menjadi makmum, ketika kita menjadi imam. Imam Ghazali seyugianya hendaknya kadang mengkhususkan dirinya dengan Allahumma hdini. Ya Allah berilah hamba hidayah. Tapi Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka tuqdi wa la yuqda, sambung seorang. Ini ketika Imam Ghazali, ya Allah berilah kami hidayah dan afiah. Tunjukkanlah kami
Sebagai Ahmad, tunjukkanlah kami petunjuk, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang engkau beri petunjuk. Nah, ini berkaitan tentang hidayah. Al-Imam Ghazali meriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menulis ada 3 derajat. Ya, 3 derajat, 3 tingkatan daripada hidayah bagi seseorang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nur, surah An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatihi ma daqa minkum min ahadin abada walakinallahi yuzakki may yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau tidak anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah terhadap kalian, madaka minkum min ahadin abada, maka tidaklah membersihkan daripada kalian seseorang juga pun daripada kalian selama-lamanya, membersihkan daripada kekejian, daripada keburukan. Allah akan memberikan petunjuk maksudnya. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yuzakki may yasha, membersihkan, memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi mutlak hidayah ini hanya Allah yang memberikan. Dan sebagaimana di dalam kitab Ihya juga Imam Ghazali membawakan hadis, ma min ahadin yadkhulul jannah illa bi rahmatillahi ta'ala ay bi hidayatihi, faqila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Tidaklah daripada salah satu kalian masuk akan surga, masuk surga, melainkan dengan rahmat, melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta, sekalipun engkau ya Rasulullah. Qala Nabi, wala ana, sekalipun aku ya Rasulullah. Nah, ini hidayah dari nas Al-Quran dan sabdanya Nabi. Perlunya seseorang untuk mendapatkan hidayah. Makanya diajarkan di dalam doa kunut, Allah mahdina biman hadait, ya Allah berilah kami petunjuk. Atau di dalam doa yang lain diriwayatkan di hadis-hadis yang lain, minta habis sholat itu petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya ya, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk itu ada beberapa tingkatan. Yang paling bawah, ini paling bawah dahulu, ayyab hama bil khairi wa syarri, bahwasanya seseorang memahami dengan petunjuk tentang kebaikan dan menjauh daripada kejahatan. Jadi yang setiap seseorang ketika mendapatkan petunjuk tentang berbuat kebaikan, ini di dalam hati kita, di dalam sanubari kita terlintas hendak beramal soleh. Kita meyakini bahwasanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hidayah menghinggap di sanubari kita, para ulama menegaskan, kadang bisa tergesak-gesak, terburu-buru daripada setan. Kita seleksi dulu hidayah. Ini petunjuk betul dari Allah apa kada? Nah, kita renungi, kita pikirkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, wal hidayatu nasdain. Hidayah itu 2 perjalanan. Mendapatkan kebaikan, menjauhi daripada kejahatan. Ditunjuk oleh Allah bahwasanya ini memahami tentang ini perbuatan baik, memahami bahwasanya ini perbuatan buruk. Itu hidayah murni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang namanya hidayah terkadang dicontohkan di dalam Al-Quran sebagaimana kaum Samud. Wa amma Samud fahadaituhum fastahabbul a'ma 'alal huda. Ini kaum Samud, Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah kepada mereka lewat rasulnya, lewat petunjuk, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul. Fastahabbul a'ma, berarti mereka menyenangi daripada kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk tersebut. Nah, mereka lebih senang karena ada dua pilihan, ini yang baik atau yang jahat. Apabila seseorang diawali atau dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh keinginan dunianya, biasanya kalah yang baik. Nah, kaum Samud melihat bahwasanya ini salah, bahwasanya ini bujur. Mereka melihat ada petunjuk datang dari para nabi yang diutus kepada mereka, tapi mereka menyukai daripada kesesatan, daripada hidayah. Yang kedua, hidayah itu bi anwaril ilmi wal amil shalih. Terkadang hidayah itu datang dengan ilmu, dengan cahaya keilmuan dan cahaya daripada amal soleh seseorang. Ya. Misalnya daripada ilmu, orang mendapatkan hidayah lewat ilmu. Terkadang mereka sebagai contoh kehidupan. Ya. Orang yang mau mencari kelemahan daripada Al-Quran. Orang yang mau mencari kelemahan daripada agama Islam. Mereka menggali isi-isi Al-Quran. Ternyata mereka mendapatkan cahaya, hidayah daripada ilmu. Mereka orang pintar. Mereka menyangka bisa membaca Al-Quran, kada mungkin kada pintar. Ya, mereka lihat ilmunya. Lihat pembahasan mau mencari kesalahan Al-Quran, mau mencari kelemahan agama Islam, ternyata mereka dihinggapi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nur ilmu bi anwaril ilmi, dengan cahaya keilmuan. Terkadang dengan amal soleh, dengan amal perbuatan, amal sholat segala macam. Orang yang mau bermusyahadah, mau mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mau mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazi jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tunjukkan jalannya. Orang mau mencari kebenaran, mau mencari kemurnian daripada keislaman seseorang. Nah, lewat ilmu, lewat amal soleh, sehingga mereka mendapatkan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan petunjuk niscaya akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Jadi kada ada ruginya ketika seseorang mendapat hidayah, bukannya mereka menambah miskin atau menambah kita gelisah hatinya, galau ke dalam kehidupannya. Ketika dia menderita, senantiasa dihinggapi oleh kesabaran. Ketika dia diberikan kekayaan, niscaya dia akan bersyukur dengan pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terakhir, yang paling tinggi daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi anwarin nubuwah wal auliya. Ini mutlak kehendak Allah. Allah menunjuk, memberikan petunjuk kepada orang tertentu yang dijadikan menjadi sebagai nabi dan rasul. Karena kita kadang bisa mengusahai daripada menjadi nabi dan rasul. Ini murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal auliya usholihin, orang-orang yang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Qul in hudallah huwal huda. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya petunjuk Allah yaitu petunjuk Allah lah yang innal huda hudallah. Bahwasanya petunjuk itulah yang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu ditunjuk menjadi nabi, ditunjuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ini mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Au man kana" di dalam firman Allah, "Au man kana mayyitan fastahyu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi binnas." Apakah sama seorang yang mayit dihidupkan, seorang yang sudah meninggal kembali dihidupkan oleh Allah dan dijadikan baginya cahaya hidayah berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi apakah sama orang yang berjalan diterangi dengan hidayah petunjuk Allah dengan orang yang berjalan di kegelapan? Jelas beda, jelas jauh daripada perbedaan yang didapat ketika seseorang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya kita di dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, terkadang dari sikap seseorang akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada diriwayatkan oleh muridnya pada seorang gurunya. Ya, seorang gurunya hanya berjalan, tidak mau idah kadang membaca apa, cuma jalan kaki. Berjalan di satu tempat, waktu itu di satu bandara di kawasan Afrika. Ya, kalau sudah di kawasan Afrika Selatan orang-orang kafir, orang-orang non muslim banyak. Tapi ketika sang guru ini berjalan dengan bajunya, dengan jubahnya, dengan pakaiannya, dengan akhlaknya, ini orang kafir, orang non-muslim mengejar. Dikira hendak napakah di kampung guru. Nah, ketika sampai di sana, ini orang kafir minta dibacakan 2 kalimat syahadat. Minta disaksikan untuk mendapatkan anwarul hidayah keislaman. Langsung di tempat itu dia diminta langsung masuk Islam. Ini hanya daripada tingkah laku, bukan dengan tata krama, dengan bahasanya, bukan dengan bacaannya, tapi dengan pakaiannya, dengan jubahnya, dengan ittiba bisunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan ketika seseorang mau mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap petunjuk yang kita minta daripada Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah. Allahumma hdina fiman hadid. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk. Nah, banyak petunjuk. Wa afina fiman afait. Afiyah. Afina, berikan keselamatan, kebaikan, keselamatan. Fiman afait, sebagaimana Engkau memberikan keafiatan, keselamatan kepada orang yang telah Engkau tentukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang afiyah. Al-afiyah ala asrati aujah. Afiat itu atas 10 cara keselamatan. Ada 10 jalan. Hamsatun fid dunya wa hamsatun fil akhirah. Nah, apa ngaran afiyah itu? Rasulullah menjelaskan bahwasanya afiyah itu 5 di dalam dunia, 5 di dalam akhirat. Nah, fa'ammalati fid dunya, adapun 5 yang di dunia, al-ilmu. Seseorang mau dengan ilmu. Untuk mendapatkan keselamatan dunia harus dengan ilmu. Kan kita mengetahui bahwasanya
Barang siapa yang menghendaki, man arada dunya fahuwa bilmi, man arada bil akhirah fahuwa bilmi. Orang yang hendak mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Orang menghendak mendapatkan akhirat pun harus dengan ilmu. Nah, jadi apiah yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah di dunia yaitu dengan kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Hendak dikehendaki baik oleh Allah yaitu dengan ilmu. Nah, hendak tinggi derajatnya dengan ilmu. Wal ibadah. Nah, terus yang kedua ibadah. Karena dengan ibadah seseorang akan selamat dunianya maupun akhiratnya. Misalnya orang yang tanha anil fahsya wal munkar, orang yang mendirikan sholat terbebas daripada kemungkaran dan kekejian. Nah, mau kalimat dengan sholat, dengan ibadah. Orang hendak selamat ini di dunia aja, di dunia. Ketika hendak keluar rumah mau selamat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika dalam berkendaraan ada doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi setiap langkah kehidupan kita jadikan ibadah untuk mendapatkan afiah, keselamatan. Misalnya kita baca bismillahirrahmanirrahim la yahdul masin bil ardi wala fis sama wala fis sama wala fil ard. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ibadah juga. Membaca dzikir, baca salawat untuk mendapatkan keibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, keafiatan untuk mendapatkan keselamatan. Warizqu minal halal. Afiah yang dimaksud juga dengan mendapatkan rezeki yang halal. Allahumma rzuqna rizqan halalan. Karena rizki para ulama menjelaskan bahwasanya rizki itu terkadang ada rizki yang haram pun rizki juga, pemberian Allah juga. Tapi kita memohon kepada Allah yaitu dengan rizki yang halal. Karena bila kita mendapatkan rizki yang haram, bukannya apiah yang didapat tapi kemudaratan. Sama menumpuk tapi menang daripada perjudian. Nah, duit 100 juta tapi menang daripada hasil judi. Ini duit 100 juta tapi dapat dari merampok. Itu rezeki juga. Tapi rezeki yang haram yang akan mendapatkan daripada kemudaratan baik dunia maupun akhirat. Ini dunia dulu. Tapi kalau ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, apa yang kita berikan kepada orang lain daripada rezeki halal akan menambah pahala. Kita berikan kepada keluarga kita mendapatkan pahala, membangkitkan daripada ibadah kita. Wasyabru ala siddah, dan sabar atas kesengsaraan. Ketika dapat musibah, ketika kita ditimpakan dalam keadaan miskin ke dalam fakir, sabar. Yang terakhir wasyukru ala nikmati, dan syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam pemberian ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, anugerah oleh Allah, keluasan rezeki, kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya syukur ketika seseorang diberikan kelebihan tapi digunakan untuk berpoya-poya, digunakan untuk sesuatu yang dilarang Allah, digunakan untuk minum arak, diberi zina segala macam, itu kada disenangi oleh Allah Subhanahu. Itu bukan syukur namanya. Itu kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat pemberian Allah akan senantiasa ditambah. Ya. Tapi apabila engkau kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Ini 5. Jadi 5 di dunia: ilmu, ibadah, wa rizqu halal, wa sabru ala sidrah, wa syukru ala nikmati. Imma fil akhirah, adapun 5 daripada akhirat. Wa ammal lati fil akhirah, Paktihi bitis atil malakatul maut.
Farhatihi bita'atihi malakutul maut. Gembira apa aja kita malaikatul maut Ijrail datang kepada kita dengan senyuman, bukan dengan keganasan atau moha nang kalebay. Karena malakul maut itu ya apabila ada di dapat apiah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang didatangi malaikat maut Ijrail. Ini Ijrail datang sebagai bentuk nang marah, nang ganas. Tapi kalau seseorang mendapatkan apiah, ini malaikat maut dengan wajah nang tersenyum, dengan wajah nang gembira, kada menakutani kita. Nah, kada menakutani kita dengan rahmat. Ya. Terus mencabutnya dengan rahmat dan kasih sayang. Tidak dengan secara bekakarasan. Ya. Dan ditemui oleh malaikat munkar nangkir di dalam kuburnya. Nah, dalam keadaan nang baik pula. Malaikat maut mencabut dengan lembut, dengan kasih sayang, dan munkar nangkir pun mendatangi dengan lemah lembut. Kada dengan muka nang gersang, muka dengan sebagaimana periman kada datang, tapi dengan muka nang manis, muka nang tersenyum. Sehingga orang yang di alam kubur ini mendapatkan apiah keselamatan. Terus aminan bil parahil akhbar. Mendapat keamanan di alam kubur. Mendapat keamanan di alam kubur. Terus berjalan wa yamurru ala sirat kal burak. Sebelumnya itu diterimanya al-qabul min wal taqabbul min hasanatihi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan baiknya. Wa yamurru ala sirat kal burakil lamhi liyadkhulul jannah bil salamah. Yang terakhir yaitu masuk ke dalam surga melewati jembatan sebagaimana kilat nang menyambar, tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan yang merintangi, sehingga masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat dan keapihan. Jadi 5 di dalam akhirat, yaitu dicabut roh oleh Ijrail dalam keadaan lembut dan kasih sayang, ditemui mungkar nangkir di dalam kuburnya, diamankan di alam kuburnya, terus diterima amal sihatnya, dihapus daripada kejahatannya, dan melalui sirat sebagaimana kilat nang menjambar untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pentingnya keapiatan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap kunut habis salat subuh meminta petunjuk dan apiah. Jadi di dalam hidayah banyak kegunaan, fadilah dan keutamaannya. Di dalam apiah pun kalimatnya ringkas tapi isinya padat, banyak daripada penafsiran. Apa yang di dalam Allahumma inna nas'aluka afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Sekalipun ringkas tapi padat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat baik dunia maupun akhiratnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, dan kepada jiran, tetangga dan muslimin khususnya dan muslimin dan muslimat umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri pada pengajian kita sebagaimana biasa membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan ka mandaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqla
به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستوقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة دينا محمد الذي تنحل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. الله